Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinda Dewi Komariah dengan NIM 2119049 dari kelas DGM A. Dosen pengampuh Bapak Mutamam MED. Nah, di sini saya akan memaparkan bab 3 yang berjudul kepuasan pelanggan. Nah, apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan merupakan muara dari bisnis MMT. Mutu, produk, atau jasa perlu selalu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan bahkan melampaui kepuasan pelanggan. Nah, kegagalan dalam memenuhi kepuasan pelanggan atau klien berarti merupakan kegagalan penerapan MMT. Nah, untuk itu dalam bab ini perlu dibahas topik-topik yang terkait, yaitu yang pertama pengertian pelanggan, yang kedua cara pandang terhadap pelanggan, kemudian yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian yang keempat berbagai pendekatan untuk mengakses kebutuhan pelanggan, kemudian yang kelima mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Nah, yang pertama, pengertian dari pelanggan dan siapa pelanggan kita. Nah, apa sih itu pelanggan? Nah, secara tradisional pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, dalam konteks MMT, pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa dan atau produk yang kita hasilkan atau berikan. Nah, menurut Goetz tahun 1994 mengatakan bahwa pelanggan menentukan mutu dan kita institusi menghasilkannya. Nah, jadi pelanggan dikategorikan menjadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, apa sih itu pelanggan internal? Nah, yang dimaksud dari pelanggan internal adalah semua pihak penerima jasa atau produk yang ada di satu institusi tersebut. Nah, sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang ada di luar instansi penghasil jasa atau produk tersebut. Nah, pada masing-masing kategori, baik pelanggan internal maupun eksternal masih perlu diklasifikasi menjadi pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemudian dalam konteks pendidikan, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan internal, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal. Nah, sebagai kategori pertama, manakala siswa ikut berperan dan berkontribusi bersama-sama pihak sekolah menghasilkan produk atau jasa. Nah, di lain sisi, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal manakala mereka pasif, tidak aktif. Nah, hanya menerima begitu saja dan tidak berperan dalam menghasilkan produk atau jasa di sekolah. Jadi, jika murid atau siswa itu mereka pasif, berarti dikatakan sebagai pelanggan eksternal. Nah, di dalam buku Sutarto, penulis lebih setuju pandangan yang pertama, karena pada kenyataannya umumnya siswa akan meningkatkan kemampuan dirinya, misalnya dengan membeli buku, bahkan mengikuti les privat di luar sekolah untuk lulus ujian dengan meraih nilai yang tinggi. Kemudian secara kelembagaan, nah, pelanggan eksternal primer dalam konteks sekolah adalah siswa, manakala siswa dianggap pasif. Jadi, ketika siswa itu pasif, bisa dikatakan sebagai pelanggan eksternal karena tidak berperan dalam kelembagaan. Nah, eksternal sekunder adalah di sini yang dimaksud eksternal sekunder itu orang tua,
atau wali murid, dan eksternal tersier adalah masyarakat dan pemerintah. Kemudian bertolak dari penjelasan pengertian pelanggan di awal bab 2. Nah, jadi pelanggan adalah semua pihak yang menerima produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, maka secara individual sebagai guru di sekolah, pelanggan internal primer adalah siswa. Manakala siswa berperan aktif dalam mencapai hasil belajar. Nah, jika siswa itu pasif, maka bisa dikatakan sebagai pelanggan eksternal. Dan jika siswa itu aktif berperan dalam mencapai hasil belajar, maka itu siswa dikatakan pelanggan internal. Kemudian pelanggan internal sekunder adalah kepala sekolah dan staf, dan pelanggan internal tersier dan pelanggan internal tersier yaitu satpam, penata taman dan rumah tangga, dan pihak lain yang mendukung sarana prasarana di sekolah tersebut. Nah, sebagai kepala sekolah yang lebih punya tanggung jawab memanage guru, staf, dan sarana prasarana daripada mengajar di kelas, maka pelanggan internal yaitu primer guru, pelanggan internal sekunder adalah staf administrasi dan staf pendukung, dan pelanggan internal tersier dapat jadi juga satpam, penata taman, dan pihak lain yang mendukung sarana prasarana di sekolahan tersebut. Kemudian terminologi pelanggan di satuan pendidikan atau sekolah, khususnya siswa, yang tidak hanya sekedar terlibat transaksi jual beli sebagaimana terjadi di toko atau pasar, tetapi siswa yang disertai dengan semangat meningkatkan diri dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, demikian juga untuk pihak sekolah sebagai penyedia jasa, sehingga dapat jadi tidak terlalu memperhatikan untuk rugi, namun ada semangat dan bimbingan secara profesional untuk meningkatkan mutu para lulusan atau alumninya, sehingga terminologi pelanggan untuk siswa banyak pihak mengusulkan untuk diganti dengan klien. Nah, Quotes menegaskan dalam konteks MMT, yaitu seorang manajer harus fokus pada pelanggan, baik itu pelanggan eksternal maupun pelanggan internalnya. Nah, kemudian yang kedua ada cara pandang perlakuan pelanggan. Nah, seperti dijelaskan di bab 1 bahwa salah satu tantangan terberat dari pelaksanaan MMT adalah komitmen pimpinan puncak dan pimpinan menengah. Nah, untuk mendelegasikan sebagian peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini tidak mudah karena cara pandang umumnya pimpinan tersebut merasa akan kehilangan sebagian kekuasaan mereka. Nah, dalam manajemen MMT harus dihindari one man atau woman show. Nah, perlu ada pendelegasian sebagai wujud dari manajemen partisipatif yang merupakan salah satu nilai penting yang ada di dalam MMT. Pimpinan umumnya tidak menyadari bahwa pendelegasian dengan rincian yang jelas dan fasilitasi yang memadai akan menjadi pemberdayaan bagi penerima delegasi, dan keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut akan menumbuhkan, yaitu yang pertama menumbuhkan kepuasan, kepercayaan diri, dan yang lebih esensial adalah pengakuan. Nah, pengakuan terhadap yang menerima delegasi tersebut. Nah, peran dan fungsi pimpinan pada cara pandang paradigma kontemporer pimpinan adalah pelayan atau lebih tepatnya pemasok bagi semua warga atau pihak yang menerima hasil kerja atau produk darinya.
Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa institusi mempunyai pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Nah, masing-masing pelanggan ini punya kebutuhan yang berbeda. Kebutuhannya itu tidak sama. Nah, berikut dijelaskan masing-masing kebutuhan pelanggan. Yang pertama, yang A, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan eksternal. Nah, pelanggan eksternal bidang pendidikan, khususnya satuan pendidikan adalah yang pertama ada siswa, orang tua, satuan pendidikan, lanjutan yang lebih tinggi. Nah, masyarakat pengguna lulusan atau dunia usaha atau dunia industri, dan pemerintah. Kebutuhan siswa dan orang tua umumnya adalah bagaimana mereka setelah lulus dapat bekerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, semua kebutuhan pelanggan ini harus dibuktikan bahwa lulusan mempunyai kompetensi untuk dapat bekerja dan atau melanjutkan studi. Nah, jadi semua kebutuhan pelanggan ini harus dibuktikan bahwa lulusan itu harus mempunyai kompetensi untuk dapat bekerja dan atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dengan baik. Nah, kebutuhan pelanggan ini harus terakomodasi dalam kurikulum di satuan pendidikan. Nah, dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, maka perlu mengumpulkan informasi dari mereka. Untuk hal ini, siswa lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggan internal karena mereka ikut aktif berpartisipasi untuk mencapai kompetensi lulusan yang dipersyaratkan, bahkan untuk dapat diterima di jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja di DU atau DI. Nah, untuk itu pelanggan eksternal primer dimulai dari orang tua, terutama untuk satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar atau SD. Nah, untuk jenjang menengah atau SMP dan tinggi untuk jenjang menengah dan tinggi, pelanggan eksternal primernya adalah perguruan tinggi dan DU atau DI. Nah, informasi dari orang tua dapat diperoleh melalui angket, pertemuan khusus, atau komite sekolah yang merupakan mitra kerja sekolah.
Nah, pengumpulan informasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop atau focus group discussion atau disingkat FGD. Nah, sedangkan informasi dari perguruan tinggi dan DO atau DI dapat diperoleh melalui studi pelacakan atau yang biasa disebut treasure study. Kemudian yang keempat ada mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Nah, acuan utama program sekolah adalah kurikulum. Nah, secara alami sesuai tuntutan zaman. Secara alami sesuai tuntutan zaman memang kurikulum secara periodik perlu dikaji ulang untuk mengakomodasi tuntutan pelanggan. Jadi, secara nasional semua kurikulum sekolah harus merujuk kepada standar isi atau SI yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, dalam konsep desentralisasi pendidikan yang teraktualisasikan dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS, maka sekolah mempunyai otonomi untuk melaksanakan penyelenggaraan program sekolah. Nah, lebih dari itu, sekolah dianjurkan mempunyai program unggulan sekolah yang mengakomodasi potensi lokal. Kemudian keseluruhan program sekolah bermuara untuk mengantar siswa mencapai kompetensi yang distandarkan secara nasional dan kompetensi lokal sesuai muatan lokal yang ada di kurikulum sekolah tersebut. Kemudian ada masukan pelanggan. Nah, khususnya pelanggan eksternal perlu dipilah-pilah merujuk acuan nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 19 tahun 2021
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria standar minimal yang harus dicapai, bahkan diupayakan dilampaui yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. 8 standar itu adalah yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Kemudian yang kedua standar isi yaitu SI. Kemudian yang ketiga standar proses. Kemudian yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan atau SPTK. Kemudian yang kelima ada kemudian yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Kemudian yang keenam ada standar pengelolaan. Kemudian yang ketujuh ada standar pembiayaan. Kemudian yang kedelapan ada standar penilaian. Nah, setelah dipilah ke dalam 8 SNP tersebut, masukan pelanggan perlu juga dicermati, adakah yang perlu diakomodasi dalam muatan lokal sekolah. Nah, jadi rincian masing-masing standar dari 8 SNP telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, sehingga masukan pelanggan dapat lebih rinci dalam standar mana masukan pelanggan diakomodasi. Kemudian langkah selanjutnya dalam mengakomodasi masukan pelanggan. Nah, langkahnya yaitu menuangkan ke dalam program sekolah yang dirumuskan dalam rencana kerja sekolah atau yang dimaksud RKS. Untuk siklus waktu 4 tahunan dan dirinci dalam program tahunan sekolah yang dikenal dengan rencana kerja dan anggaran sekolah. RKAS
nasional salah satu program dari Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Peminjaman Mutu Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merintis penyusunan RKAS dan RPS yang dilakukan setiap tahun berbasis hasil evaluasi dari sekolah atau yang dimaksud EDS, evaluasi diri sekolah. Nah, pelaksanaan EDS sendiri di sekolah ini dilaksanakan di bawah koordinasi tim pengembangan sekolah atau TPS yang keanggotaannya terdiri dari unsur sekolah. Nah, apa saja unsur sekolah tersebut? Itu ada kepala sekolah, guru, bila perlu siswa dilibatkan, komitmen sekolah dan pengawas sekolah. Di sekolah yang sudah bersertifikat ISO, ada tim pengendali mutu TPM. Untuk itu TPM dan TPS dapat mengakomodasi masukan pelanggan yang selanjutnya diartikulasikan ke dalam penyusunan RKAS dan RPS. Nah, kemudian saya lupa menjelaskan mengenai mengidentifikasi kebutuhan pelanggan internal. Nah, di pemaparan materi yang sebelumnya saya sudah memaparkan materi mengenai mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara eksternal. Nah, pelanggan internal primer dalam satuan pendidikan adalah siswa, sedangkan yang sekunder adalah staf, karyawan atau TU, teknisi, pustakawan, dan staf lainnya. Jadi, secara formal, lulusan satuan pendidikan tingkat dasar atau SD tidak dibenarkan bekerja karena belum memenuhi usia minimal bekerja. Mereka diharapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebutuhan siswa di satuan pendidikan ini adalah bagaimana mereka bisa belajar dengan maksimum. Utamanya, guru, kepala sekolah, dan staf perlu berupaya dengan segala daya disertai dengan rasa simpati dan empati untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Nah, ruang kelas, fasilitas yang ada, dan sekolah secara keseluruhan perlu dimanage untuk
mendukung proses belajar. Kemudian, mengajar yang efektif membekali siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Kebutuhan siswa di tingkat satuan pendidikan ini dapat diidentifikasi melalui pertemuan informasi di setiap kelas dilengkapi dengan angkat kepada orang tua. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kembali mengenai berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan. Nah, jadi informasi yang diperoleh dari pelanggan melalui kotak saran atau angket atau workshop dan studi pelacakan atau disebut research studi perlu dikelompokkan, dianalisis, dan disimpulkan. Nah, jadi prosedur ini sebaiknya dilakukan oleh suatu tim mutu sekolah yang dibentuk oleh sekolahan dan mempunyai anggota dari unsur sekolah, komite sekolah, dan wakil masyarakat yang peduli terhadap peningkatan mutu sekolah tersebut. Nah, hasil rumusan kebutuhan pelanggan harus dirumuskan ke dalam silabus mata pelajaran yang selanjutnya dideskripsikan ke dalam kurikulum dan rencana persiapan pembelajaran atau biasa disebut RPP. Nah, untuk itu kepala sekolah dan khususnya guru harus mampu memahami silabi, kurikulum, dan memahami silabus, kurikulum, dan RPP dari masing-masing mata pelajaran yang diampunya. Nah, kemudian tim mutu sekolah dapat menggunakan workshop bersama dunia industri atau pihak perguruan tinggi untuk menyusun silabus dan kurikulum sesuai yang dapat memuaskan mereka. Nah, untuk sekolah kejuruan, perumusan kurikulum dapat menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi profesi di dunia industri atau usaha, dapat merujuk ke pendekatan development of a curriculum dari Robert Norton tahun 1995. Nah, jadi itu materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila masih kurang jelas dalam pemaparan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.